warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya Dr. Muhammad Rizal Alisi, spesialis ortopedi, diberikan amanah untuk menyampaikan materi perkuliahan dengan judul treatment modalities. Pertama-tama izinkan saya untuk memohon maaf kita tidak dapat melakukan perkuliahan sebagaimana mestinya diakibatkan sesuatu yang sama-sama kita ketahui. Adik-adikku sekalian, treatment modalities adalah berbicara tentang modalitas. Modalitas itu bisa berupa alat, bisa berupa bahan. Yang intinya bahwa dia adalah support untuk bagaimana terapi dapat kita lakukan pada pasien-pasien. Pada kasus ortopedi, treatment modalities yang kita gunakan adalah treatment modalities yang dimanfaatkan untuk pasien-pasien baik itu yang kita operasi maupun pasien yang tidak kita operasi. Kita akan bahas satu persatu. Apa treatment modalities untuk pasien yang tidak dioperasi dan apa modality untuk pasien yang dioperasi. Untuk pasien yang tidak dioperasi, modalities yang kita butuhkan adalah, untuk kali ini kita akan fokus ke masalah cedera ortopedi yaitu fraktur, sehingga kita bisa lebih fokus ya. Pasien fraktur dia membutuhkan bantuan alat-alat ataupun yang kita sebut modalities itu kita butuh untuk bagaimana kita bisa mencegah dua hal. Yang pertama, kita bisa mencegah terjadinya kematian pada anggota gerak yang cedera, ataupun kita bisa mencegah terjadinya kecacatan akibat kerusakan dari organ-organ pada area yang cedera. Modalitas yang kita butuhkan untuk kasus-kasus non-operatif pada dasarnya sangat sudah bisa dikatakan bukan suatu hal yang sulit ya adik-adik sekalian ya. Kenapa? Karena sebenarnya secara naluri, secara sadar, kita pada dasarnya semua sudah tahu bahwa orang-orang itu kalau mengalami cedera patah, terutama orang yang patah, nomor satu yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa membuat supaya pasien ini tidak kesakitan. Nah, bicara tentang bagaimana membuat orang tidak kesakitan adalah ya simple, jangan diapa-apai. Jangan ditarik, jangan digoyang, jangan dilakukan sesuatu apapun pada pasien tersebut. Karena kalau kita lakukan hal-hal seperti itu, ya risikonya itu adalah pasien akan lebih kesakitan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dianggap perlu untuk kita bisa menemukan kira-kira modalitas apa yang bisa kita gunakan untuk membantu sehingga dalam proses menggerakkan pasien, dalam proses memindahkan pasien jadi tidak terlalu lebih nyeri atau tidak terlalu lebih sakit. Nah, dalam hal ini kita harus tahu dulu prinsip-prinsipnya apa. Karena kalau kita tidak tahu prinsip, percuma, adapun modalitas akan jadi susah. Jadi sebelum kita melakukan suatu tindakan pertolongan, kita harus paham dulu tentang prinsip dalam menolong. Prinsip dalam menolong itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalau yang kita ingin tolong ini adalah pasien dengan kondisi pasien yang sadar. Sedangkan yang kedua adalah kita tolong pasien dalam kondisi tidak sadar. Pasien dalam kondisi sadar, kita bisa melakukan tindakan-tindakan dengan melakukan komunikasi yang efektif dengan pasien. Sedangkan pasien-pasien yang tidak sadar akan agak susah dalam penanganan. Kenapa? Karena pada kasus-kasus seperti begini, cedera di tempat lain bisa justru menyebabkan perburukan dari kondisi pasien. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dialami sama pasien, sehingga memang perlu kita tahu bahwa dalam penanganan pasien seperti begini, prinsip dalam penanganan pasien seperti primary survey ataupun prinsip-prinsip untuk life saving itu harus kita utamakan terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak punya prinsip itu, modalitas apapun kita punya akan sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, pasien sudah mati, bikin apa dengan itu barang-barangmu, tidak ada gunanya.
Sehingga itu tadi, kalau ini menangani pasien, pastikan dulu bahwa pasien ini dalam kondisi yang tidak mengancam nyawa, baik itu pasien sadar maupun tidak sadar. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara tentang penanganan dengan menggunakan modalitas apapun yang kita punya. Itulah prinsip yang pertama. Save life before save limb. Selamatkan dulu nyawa, baru kita pikir dia punya tangan dan kaki. Yang lain menyusul. Oke, setelah kita pastikan bahwa dia punya nyawa aman, tidak ada yang mengancam nyawanya, kita berpikir untuk bagaimana kita melakukan penanganan berikutnya. Melakukan penanganan pada pasien-pasien fraktur, kita dikenal ada 4 R. Yang pertama adalah recognize. Recognize itu adalah kita mengenali, apakah lewat anamnesis, apakah lewat pemeriksaan fisik, apakah lewat pemeriksaan penunjang, mengetahui apakah pasien betul fraktur atau tidak. Dan setelah kita tahu bahwa dia betul-betul fraktur, kita masuk di R kedua, adalah reduksi. Melakukan reduksi realignment, mengembalikan posisi tulang ke posisi yang mirip dengan posisi yang normal. Kemudian setelah itu lakukan retensi. Nah, modality atau modalitas treatment itu ada di retensi. Kita belajar tentang modalitas treatment itu di retensi. Di retensi. Selain itu nanti ada yang keempat, rehabilitasi. Di rehabilitasi pun ada modalitas yang akan kita gunakan. Sehingga kalau bicara tentang modalitas treatment, kita fokusnya di dua ini. Di saat retensi dan saat rehabilitasi, ya. Di kasus retensi. Kasus retensi untuk kasus non-operasi yang kita butuhkan adalah, retensi itu ada dua, imobilisasi dan fiksasi. Imobilisasi itu adalah kita melakukan minimalisir pergerakan dari anggota gerak yang cedera, tapi kita tidak bisa mencegah tetap terjadi pergerakan pada area yang cedera. Itu namanya imobilisasi. Sedangkan kalau fiksasi, kita membuat tidak ada pergerakan sama sekali pada area yang cedera. Apa modalitas yang bisa dipakai untuk imobilisasi dan apa modalitas yang bisa dipakai untuk fiksasi. Untuk kasus non-trauma, modalitas yang bisa kita gunakan untuk imobilisasi itu ada dua. Yang pertama itu spalak, yang kedua itu gips. Tapi gips dalam hal ini kita sebut splint. Kita sebut splint. Atau kalau dalam bahasa yang bahasa ditahu dalam dunia ortopedi, kita sebut ya half casting. Half casting. Nanti kita akan lampirkan gambar sehingga adik-adik bisa tahu, oh half casting itu seperti apa. Half casting itu jadi prinsipnya gini, kalau pernah adik-adik lihat ada orang di gips melingkar, itu kita sebut sebagai circular casting atau full casting. Sedangkan kalau cuma setengah saja, itu kita sebut sebagai half casting, atau bahasa yang kita sering adalah splint. Nah, bahannya itu apa? Bahannya untuk imobilisasi itu spalak, itu kita bisa dapat dari manapun. Bisa dari kayu, bisa dari karton, bisa dari apapun yang sifatnya itu adalah dia rigid dan bisa dipakai untuk membuat tidak terjadi pergerakan pada area yang cedera. Cuman harus jangan lupa tentang prinsip, bahwa prinsipnya adalah untuk imobilisasi itu adalah harus dua sendi. Harus dua sendi yang kita pegang. Kenapa harus dua sendi kita pegang? Karena kalau contoh ada cedera fraktur di daerah sini, kita cuma fiksasi satu sendi, sini kita tidak fiksasi, pada saat dia bergerak akan kesakitan. Sehingga dalam prinsip imobilisasi harus dua sendi. Harus dua sendi. Jadi kalau kita pasang spalak, tidak bisa spalaknya itu cuman sebatas ini. Spalaknya harus memanjang, mulai dari di atasnya wrist joint sampai di atasnya elbow joint. Jadi harus spalaknya panjang. Begitu juga kalau kita menggunakan splint atau half casting tadi. Half castingnya tidak bisa, half castingnya tidak bisa kita cuma sampai di sini. Half castingnya harus melewati dua sendi. Selama tidak melewati dua sendi, dia tidak memenuhi syarat, sehingga kita katakan bahwa dia tidak layak sebagai modalitas untuk imobilisasi. Jadi prinsip dalam menggunakan modalitas itu kita harus tahu
Karena percuma kita tahu bahannya tapi kita tidak tahu prinsipnya, gagal juga, jadinya tidak bermanfaat apa yang kita bikin. Nah, sama hal seperti kalau kita bikin kue, adik. Kue itu kan ada bahannya apa, cara bikinnya apa. Begitu juga dalam kita menentukan modalitas. Kalau kita bicara tentang spalak itu dalam aturannya adalah more frame, more stable. Nauzubillah, pada saat ada fraktur pada daerah sini, saat kita pasang 1 spalak, saat kita pasang 2 spalak, saat kita pasang 3 spalak, saat kita pasang 4 spalak, yakinlah bahwa semakin banyak spalak maka semakin stabil. More frame, more stable. Sehingga dalam menggunakan spalak, semakin banyak spalak semakin baik. Cuma yang jadi permasalahan adalah kita harus berbicara juga tentang efektivitas pemasangan. Pada saat kita pasangkan spalak 1, pada saat kita pasangkan spalak 2, pada saat kita pasangkan spalak 3, pada saat kita pasangkan spalak 4, apakah efektivitasnya itu ada di spalak 4, spalak 3, spalak 2, atau jangan-jangan spalak 1 sudah efektif? Itu sudah dilakukan penelitian. Ya, kalian tidak usah susah lagi pikir. Ternyata antara spalak 2 dan spalak 3 untuk kasus yang sifatnya imobilisasi dengan spalak 2 sudah efektif. Sehingga tidak perlu sampai 3 spalak. Cukup 2 spalak itu sudah efektif. Ya, yang penting prinsipnya tadi harus 2 sendi. Harus 2 sendi. Nah, bagaimana kalau kita dengan half casting atau splint tadi? Splint prinsipnya tuh mirip dengan 3 spalak sebenarnya. Kenapa? Karena splint itu dia megangnya tuh setengah dari tangan ini. Jadi di tangan kalau kita lihat gips, susah ya gambar. Jadi dari sini tertutup splint ke sini, tapi di atas ini kosong. Nanti saya coba masukkan gambar supaya adik-adik bisa paham, sehingga tidak susah saya jelaskan kayak begini. Intinya untuk imobilisasi kita bisa menggunakan spalak dan kita bisa menggunakan gips. Untuk gips yang kita butuhkan itu adalah ada 3 komponen yang kita butuhkan untuk gips. Yang pertama, gipsnya sendiri. Gips itu ada 3 ukuran. 3 inci, 4 inci, 6 inci. Tergantung ukuran tangan. Semakin besar tangan ya semakin besar. Kalau kecil ya 3 inci, agak besar ya 4 inci. Jarang tangan kita pakai 6 inci. 6 inci itu sering anggota gerak bawah. Tidak pernah anggota gerak atas pakai 6 inci, jarang sekali. Lebih sering 3 atau 4 inci. Itu kita pakai di sini. Yang bahan pertama gips. Bahan kedua itu namanya gipsona. Bahan kedua itu softband. Softband juga ada 3 ukuran, 3 inci, 4 inci, 6 inci, mengikuti ukuran dari gips yang tadi. Sama yang terakhir itu ada elastis. Elastis ada 3 ukuran juga, 3 inci, 4 inci, 6 inci, mengikuti ukuran dari softband dengan gipsona ini. Ingat ya, ada 3 bahan yang kita butuhkan untuk penggunaan splint. Gipsona, softband, sama elastis perban. Nah, untuk upper extremity minimal 10 sampai 14 lapis, tergantung ukuran tangan. Jadi gipsnya itu 10 sampai 14 lapis. Sedangkan anggota gerak bawah antara 14 lapis sampai 20 lapis. Dia punya lapisan gips. Cara pembuatan gipsnya nanti waktu praktek kita ajarkan. Yang pastinya bahannya seperti itu. Penggunaannya nanti itu akan dilakukan tindakan-tindakan bagaimana cara kita memasang, menyiapkan bahannya, kemudian merendam, kemudian menguras, kemudian meratakan, menutup kembali dengan solvent. Itu kita akan pelajari pada saat nanti praktek ya adik-adik sekalian. Intinya bahwa untuk imobilisasi kita butuh 2 bahan. Bahan pertama spalak, bahan kedua adalah splint tadi itu, yang 3 bahan tadi, gipsona, softband, sama elastis perban. Itu imobilisasi. Berikutnya ada fiksasi. Apa itu fiksasi? Ada fiksasi itu adalah kita membuat tidak ada pergerakan pada area yang cedera, area yang fraktur. Tidak ada sama sekali pergerakan. Pertanyaannya kan sekarang begini. Kita ada operasi. Terus apa yang bisa kita pakai untuk membuat supaya tidak bergerak area frakturnya itu? Makanya kita menggunakan yang kita sebut tadi. Kalau tadi ada half casting untuk imobilisasi, ada namanya full casting. Atau kita sebut sebagai circular casting. Kenapa disebut? Karena melingkar, circular.
melingkari semua. Sehingga pada circular casting kita tidak perlu sampai harus melebihi dari maaf, 2 sendi. Kita bisa cuma sampai pada proksimal daerah yang fraktur selama kita yakin bahwa sirkulasinya kita itu, circular castingnya kita itu betul-betul memegang pada area patahnya. Walaupun sebenarnya bisa kita katakan bahwa tindakan ini sebenarnya ujung-ujungnya mirip-mirip juga seperti imobilisasi, karena walaupun kita sudah melingkar kita sudah melingkar, tapi kalau pasiennya masih bisa bergerak di daerah jari tangan, tetap pergerakan masih terjadi di daerah patahnya. Sehingga secara logika kita masih berpikir bahwa ini termasuk imobilisasi juga sih. Tapi kesepakatan dari ilmu ortopedi bahwa karena dianggap pergerakan yang terjadi betul-betul sangat minimal sehingga bisa dibilang micro motion. Sedangkan kalau kita sudah pasang plat saja pasien masih ada micro motion, sehingga dia sudah dianggap sebagai kategori fiksasi, bukan imobilisasi. Bagaimana caranya modality bahan dari circular casting? Kalau tadi spleen atau half casting itu dia butuh 3, Gibsona, soft bend, sama elastis. Pada circular casting cuma 2, Gibsona dan soft bend. Maaf, Gibsona dan soft bend. Caranya gimana? Soft bend digulung pada daerah yang kita ingin pasangkan gipsnya. Setelah soft bend jadi menutupi semua kulit supaya jangan ada kulit yang sentuh dengan gipsonanya. Kemudian gipsonanya kita sirkulerkan, kita pasang dengan teknik tersendiri. Dan teknik itu kita harus belajar. Mudah-mudahan nanti pada saat kita praktek diajarkan bagaimana cara pasang casting yang baik. Prinsipnya bahwa untuk kasus-kasus non-operatif kita tidak terlalu susah untuk menentukan terapinya, yaitu cukup dengan menggunakan spalak ataupun dengan bantuan Gibsona. Gibsona bisa digunakan untuk imobilisasi maupun untuk fiksasi pasien. Ya, oke. Apalagi modalitas lain untuk kasus-kasus cedera atau fraktur. Ternyata fraktur itu kan bukan cuma di anggota gerak deh, dia juga bisa kena di tulang belakang. Nah, kalau dia kena di tulang belakang, kita mengenal ada beberapa macam modalitis untuk terapi-terapi fraktur pada tulang belakang. Contoh kalau di leher itu ada namanya collar neck, adik-adik semua sudah tahu. Ada yang namanya collar neck. Collar neck merupakan modalitis device alat yang bisa digunakan untuk melakukan imobilisasi pada area leher. Ya. Di tulang belakang itu lebih cenderung kita gunakan untuk 2 hal. Yang pertama untuk imobilisasi, yang kedua untuk mobilisasi. Modalitas untuk imobilisasi ada collar neck, ada brace, ada body jacket, ada cane rails, banyak. Sedangkan kalau untuk mobilisasi kita bisa menggunakan long spine board. Kita bisa menggunakan sesuatu yang datar panjang untuk pasien dibaringkan di situ. Jadi modalitasnya itu untuk tulang belakang itu lebih cenderung untuk imobilisasi dan mobilisasi. Sedangkan kalau untuk anggota gerak itu dia cenderung untuk imobilisasi maupun fiksasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bingung bisa diulang apa tadi saya bilang, dengar baik-baik supaya adik-adik bisa tangkap, bisa paham, karena mungkin nanti soal-soal ujian bisa keluar dari sini. Dan kalau ada pertanyaan tentang kasus non-operatif ini, baik bagaimana cara buatnya, cara bikinnya, adik-adik silakan dibuatkan list pertanyaan. Nanti list pertanyaan itu dikumpul, dibikin satu rangkuman, dikirim kembali ke saya lewat sekretaris bagian. Nanti saya akan jawab semua pertanyaannya melalui video juga seperti ini ya. Oke. Kemudian tadi saya cerita ya tentang recognize, reduksi, retention, dan rehabilitasi. Ternyata yang butuh modalitis adalah retensi dan rehabilitation. Kalau retensi tadi adik-adik sudah tahu, saya sudah jelaskan. Sekarang bagaimana rehabilitation yang non-operatif rehabilitation ini? Modalitinya apa? Modality untuk kasus-kasus fraktur itu modalitis untuk pasien sampai proses penyembuhan itu mulai dari axillar crutches, tongkat ya, axillar crutches, elbow crutches, walker yang 2 tangan dipegang seperti itu termasuk modalitis treatment dari kasus-kasus
ortopedi. Ada yang namanya CPM, Continuous Passive Motion. Nanti saya akan masukkan beberapa gambar-gambar, saya selipkan gambar-gambar, atau mungkin nanti ada PowerPoint yang saya kirimkan untuk kalian bisa jadikan baca, supaya ada gambaran. Intinya bahwa dalam terapi treatment modalities itu kita belajar bahwa ortopedi itu dia punya treatment modalities itu digunakan pada dua hal, yaitu pada saat retensi dan rehabilitasi. Di rehabilitasi kita menggunakan support untuk aktivitas kembali ke daily activity, kembali ke fungsi normal, menggunakan alat bantu untuk menggerakkan sendi, alat bantu untuk jalan, seperti itu sebagai modalitasnya. Sedangkan kalau untuk reduksi tadi yang tidak saya jelaskan, untuk imobilisasi sama fiksasi menggunakan bahan-bahan yang tadi sudah kita jelaskan, ya. Sedangkan kalau untuk treatment modalities untuk kasus operasi itu lebih simpel. Kenapa? Karena treatment modalities untuk operasi itu dia itu lebih, karena ini expert zone, lebih banyak ke ortopedi bukan untuk ke dokter umum. Walaupun ini nice to know buat adik-adik sekalian, bahwa dalam terapi treatment modalities untuk kasus operatif dibutuhkan alat-alat yang memang untuk mensupport tindakan operatif, mulai dari tindakan alat-alat yang kita gunakan untuk operasinya, baik bedah minor maupun bedah mayor, kemudian masuk ke alat-alat instrumen ortopedi untuk pemasangan plat dan segala macam, dan yang terakhir adalah modalitis dari platnya sendiri. Plat itu bisa dalam dua macam. Ada yang namanya internal fiksasi, ada yang namanya eksternal fiksasi. Untuk internal fiksasi kita kenal ada dua macam. Ada namanya plat and screw dan ada yang namanya nailing. Nailing itu bentuknya seperti, nanti saya akan kasih lampiran gambar supaya adik-adik bisa lebih paham dan mengerti ya tentang apa itu plat, apa itu nailing. Sedangkan eksternal fiksasi ini dek sebenarnya agak simpel, nanti akan saya munculkan gambar. Cuman saya ingin menjelaskan sedikit tentang external fiksasi modalities. External fiksasi itu bisa digunakan untuk kita melakukan tindakan-tindakan pada pasien-pasien yang kita contoh ya, ada kasus pasien dengan kondisi di mana pasien ini beresiko terjadi kematian, life threatening, tapi ternyata kakinya tuh patah-patah, hancur. Nah, untuk kita lakukan tindakan seperti tindakan cuma pasang spalak atau apa, takutnya tulangnya tetap bergerak dan menyebabkan pendarahan, sehingga perlu kita lakukan fiksasi. Nah, fiksasi yang dilakukan adalah fiksasi eksternal, tidak boleh fiksasi internal karena lama prosesnya waktu dipasang. Sedangkan eksternal tidak, bisa cepat kita pasang, sehingga nomor satu, pergerakan tulang jadi berkurang, pendarahan jadi berhenti, sehingga pasien potensi untuk kehilangan darahnya jadi lebih berkurang dengan tindakan yang cepat, tepat, dan efektif buat pasien. Sehingga eksternal fiksasi itu kita gunakan untuk kasus-kasus seperti itu. Nah, ada lagi juga treatment modalities untuk kasus-kasus yang sifatnya itu oh ya, ada yang saya lupa, minta maaf deh, saya ulang sedikit, maaf saya lupa. Selain tadi reduksi yang menggunakan imobilisasi dan fiksasi, terutama imobilisasi spalak dengan plat, minta maaf saya ulang deh. Ada lagi imobilisasi satu macam namanya skin traksi. Jadi ada satu jenis alat yang diciptakan yang dia punya sistemnya itu dia menarik kulit, tarikan pada kulit itu akan diteruskan ke fascia, fascia akan diteruskan ke otot, dan otot akan diteruskan ke tulang sehingga tulangnya bisa tereduksi. Itu namanya skin traksi. Cuma skin traksi itu punya batas maksimal. Ya, skin traksi cuma bisa 5 kg, tidak bisa lebih dari 5 kg. Lebih dari 5 kg dia akan tarik kulitnya akan luka, blister. Sehingga skin traksi cuma bisa 5 kg. Kenapa saya baru ingat, kenapa saya baru bahas? Karena ternyata di modality of treatment of operasi, modalitas treatment untuk kasus operasi itu deh, ada yang namanya skeletal traksi. Skeletal traksi itu kita gunakan untuk mereduksi fraktur atau tulang dengan menggunakan implantasi. Jadi ada alat yang kita gunakan, implan yang kita gunakan, kita tanamkan ke dalam tulang. Contoh kayak ini tulang, kita tusuk ini tulang, besinya di luar, kemudian kita kasih penarik, kasih beban, tarik. Ditariklah itu tulang dengan menggunakan
ada implan yang masuk ke dalam tulang, kemudian kita tarik dengan beban. Teori bahwa menggunakan beban 1/7 berat badan, itulah yang kita gunakan pada skeletal traksi. Tidak kita gunakan pada skin traksi. Kenapa? Karena pada skin traksi kalau pakai 1/7 berat badan lebih dari 5 kilo bahaya. Bisa blister, bisa luka. Tapi kalau skeletal traksi, betul-betul kita hitung 1/7 berat badan, beratnya berapa, 1/7 dari itu yang kita pakai beban untuk menarik tulangnya pasien yang mengalami cedera. Ya, adik-adik sekalian ya. Kira-kira itu, mungkin dari penjelasan saya ini mungkin pasti banyak pertanyaan karena memang ya saya terus terang saya tidak terkonsep, ini cuman langsung saya bicara, langsung saya sampaikan saja apa yang ada terlintas di pikiran saya. Harapan saya mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian, materi ini akan lebih sedikit kalian bisa mengerti. Jadi saya harapkan ada pertanyaan sehingga saya bisa memberikan jawaban, dan mungkin dari pertanyaan itu bisa jadi bahan pertimbangan saya untuk buat soal untuk materi kuliah yang ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kasus treatment modalitis ini adik-adik sekalian. Nanti saya akan lampirkan dengan gambar-gambar beberapa modalitis, alat-alat yang digunakan untuk non-operatif maupun operatif. Mudah-mudahan bermanfaat, hampir setengah jam untuk kasus modalitis ini, adik-adik bisa dengar berulang-ulang. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan ke saya, dibuat list pertanyaan, nanti saya akan jawab dengan menggunakan video yang sama seperti ini. Saya kira untuk treatment modalitis cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.